Jamaat silakan duduk. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Seberapa sering kita mengucapkan ini dan untuk kepentingan apa kita mengucapkannya? Adakah ini menjadi suatu pengakuan tentang betapa terbatasnya kita dalam keinsanian kita, sementara kerja Roh Kudus begitu kuat menundukkan dalam ketaatan? Atau apakah kita bermaksud membenarkan perbuatan dosa kita karena kelemahan kita? Kutengadahkan wajahku di hadirat-Mu, ya Tuhan. Wajah yang sangar dan garang, tetapi bertopeng senyum manis penuh kasih. Wajah dengan rahang terkatup rapat dan tegang, sampai kesulitan untuk berucap maaf. Wajah angkuh dan sinis menjadi pembatas bagi yang mau datang untuk menjadi sahabat. Sekarang kutundukkan wajahku dalam-dalam dan membenamkannya pada rasa malu yang benar-benar mempermalukanku. Sampai aku merasakan secara perlahan topeng yang menutup wajahku lepas, dan senyumku kini lahir dari kemurnian hati. Dengan bibir gemetar kulafazkan kata, mohon ampuni aku Tuhan. Berulang ku mengucapkannya sampai ku pastikan bahwa getar dalam lirik suaraku adalah keharuan dan bukan lagi karena sangsi. Jika ternyata aku masih saja memohon ampun-Mu, itu berarti bahwa aku ini sesungguhnya tidak benar-benar hebat. Selama ini aku hanya merasa hebat, padahal itulah kelemahan dan kedegilanku. Tuhanku, kandang kotor tempat lahirmu di Bethlehem telah menjadi pesona yang membuatku terpukau pada kehinaanmu. Ya, kehinaan yang telah menjadikanku mulia. Bentang waktu dan lintasan berbagai arena di mana Injil telah tertabur untuk menghadirkan kesukaan besar telah menggugahku untuk hidup dari pemberitaanmu. Takjub dan terarah ke Golgota yang telah merobek keangkuhanku menyatu dengan cabik tubuhmu yang berserak sepanjang Via Dolorosa. Sekarang di hadirat-Mu kumohon, rengkuhlah aku dalam cemarku agar lepas ikatan dosa yang membelenggu. Dalam simbah air mata karena sesal, raihlah aku untuk semakin melekat kepadamu agar tak merampas nikmat dan rahmat-Mu dari hidupku. Ya Tuhanku, bentuklah aku sesuka-Mu. Amin.
Jamaat, maka dengarkanlah berita anugerah Allah dan pengampunan. Dengan percaya akan pengasihan Tuhan, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah. Firman-Nya, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jemaat, marilah kita berdiri.
kita akan ungkapkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hamba. Keagungan semarak ada di hadapannya. Dengarkanlah hukum Tuhan. Ulangan 30 ayat 1 sampai 11 sampai 20 berkata, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya?
Tapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu ke negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah pada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Suara harapan berlalu bagai genderang perang, bagai menghipnotis setiap telinga yang mendengar, untuk sedah berlari ke medan laga layaknya seorang prajurit. Perhatian kita terkonsentrasi pada obsesi yang kita bawa berlari melintasi sepanjang tahun 2022, sambil tak henti menghitung sudah sejauh mana capaian, sudah berapa banyak keuntungan, dan sesakit apa luka-luka yang tersayat karena kegagalan yang menjadi kemalangan dalam gerak langkah kita. Masa berlalu mencatatkan cerita, masa berganti menggulirkan kisah. Saat kepahitan kemarin berguguran menjadi permadani pada tempat di mana kita menjejakkan kaki. Dan tanpa ragu, manisnya hidup dalam berkat Tuhan menutupi bekas-bekas langkah,
memantapkan keindahan. Syukur kepada Tuhan semakin mendalam, dan tak ragu ku berucap, semua karena anugerah Tuhan. Perjalanan penuh lika-liku telah membawa kita menguak misteri di hari pertama tahun 2023. Setelah kita meminta tak henti, mengharap dengan iman, sambil terus bermohon dan membangun keyakinan untuk menjadi bagian dari sejarah tahun baru 2023. Doa kita telah berbuah manis, pengharapan kita terjawab sudah, dan kerinduan kita terbayarkan. Berdiri tegak di hari penuh rahmat ini, seolah menempatkan kita di atas bukit batu, bagai prajurit mengalami kemenangan berlaga. Harapan memanggil kita, harapan menguatkan kita. Harapan itulah yang akan membuat kita bertahan meskipun nanti di bentangan waktu sepanjang tahun ini jalan hidup kita tak mudah dan perjuangan kita sungguh tidak gampang. Marilah kita berdoa
pembacaan dan pemberitaan firman. Ya Tuhan, jalan yang terbentang bagi kami di tahun yang baru ini bukanlah jalan yang mudah. Kami tahu semua ini melalui prediksi kami manusia. Tapi sebagai orang yang beriman kepada Engkau Tuhan, tentu pengharapan kami dalam menjalani jalan yang sulit di tahun yang baru ini hanya kepada Tuhan. Kenankanlah bagi kami Tuhan saat ini untuk membaca, untuk mendengar, dan untuk memberitakan hal-hal yang tersirat dari firman-Mu, sehingga dengan firman ini kami dilapangkan untuk menghadapi berbagai realitas kehidupan di tahun yang baru ini. Terpujilah Engkau firman yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan Efesus pasal 3 ayat 16 sampai ayat 21. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan terambil dalam Efesus pasal 3 ayat 16 sampai ayat 21. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Mari kita berdiri, kita bersama-sama akan menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Dan marilah kita berdoa. Ya Bapa,
pencipta langit dan bumi, Bapa yang penuh kasih sayang bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Kini ya Bapa, oleh penghantaran-Mu, maka tahun 2022 telah berlalu. Penyertaan-Mu telah menjadi kenangan. Namun sampai kapanpun takkan pernah kami lupakan penyertaan yang begitu besar selama hidup kami, baik sebagai suami istri, keluarga, sebagai anak-anak, terlebih bagi kami sebagai jemaat Gemim Pinasan Gereja Panik Indah. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membimbing kami semua untuk melalui tahun lalu dengan anugerah dari-Mu, sehingga hari ini kami dapat sampai di awal tahun yang penuh karunia ini. Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Bapa-Mu di sorga. Ya Bapa, kenankanlah kami memohon, kiranya pada tahun yang baru ini kami selalu dibimbing agar ingat akan Engkau. Kiranya berkatilah seluruh jemaat gereja dan anak-anak-Mu serta pemerintah yang mengayomi kami di tahun baru ini. Ya Tuhan yang Maha Baik, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, walaupun saat menjalani tahun lalu kami sempat alami kesedihan dan rintangan, tapi sebagai anak-anak-Mu kami sungguh percaya dan kami sungguh yakin Engkau selalu bersama kami di saat-saat kami terbelenggu oleh pergumulan-pergumulan hidup yang mengitari hidup kami. Hanya dengan sebut nama-Mu dan berdoa kepada-Mu, kami bisa dihibur dan semuanya menjadi mudah dan kami dapat lewati. Dan kini ya Tuhan, di awal tahun 2023 ini, sekali lagi kami memohon, bimbinglah kami umat-Mu agar terus mampu berkarya dan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi gereja, bagi jemaat Gemim Pinasan Gereja Panik Indah, bagi persekutuan kolom, bagi bangsa dan negara, bagi sesama, dan bagi lingkungan di mana kami hidup dan berada. Pakailah kami lebih hebat lagi Tuhan dalam kami menata tugas panggilan kami. Berikanlah kami ide-ide kreatif seperti yang Tuhan telah kenankan bagi kami di hari pertama tahun yang baru ini. Kami boleh beribadah dalam satu ibadah yang memberi ruang yang seluas-luasnya kepada jamaat-Mu untuk berekspresi, untuk meneruskan talenta yang Tuhan berikan, baik itu melalui suara-suara merdu, tapi juga melalui ungkapan-ungkapan merdu. Sebagai syukur kami kepada Tuhan
Termasuk di dalamnya terima kasih Engkau telah memakai para pendeta untuk menata ruang gereja ini, menghadirkan keindahan yang sesungguhnya, sehingga kami boleh berbahagia. Kami boleh menikmati satu keindahan memasuki tahun yang baru. Terima kasih Engkau telah memakai para pendeta yang Tuhan karuniakan imajinasi untuk berkreasi dalam semua hal bagi pertumbuhan dan perkembangan Jemaat Gemim Pinaesan Gria Paniki Indah. Tidak ada yang lain, hanya demi untuk memberi ruang yang indah, memberi kesempatan yang indah bagi jemaat-Mu ketika mereka boleh mendekatkan hidup mereka, mendekatkan diri mereka menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakailah kami semua sebagai jemaat, pakailah kami semua sebagai pengantar-pengantar jemaat, untuk dimampukan oleh Tuhan menata pelayanan ini lebih kreatif. Walaupun kami tahu Tuhan, tidak sedikit dana yang dibutuhkan, tapi untuk itulah kami memberi persembahan agar jemaat mengalami keindahan, agar jemaat mengalami sesuatu ketika mereka datang kepada Tuhan. Dan inilah jalan yang baru, sebagai jalan yang telah mengantar kami dalam tema perenungan sepanjang Natal di tahun 2022 ini. Jalan yang baru itulah yang mulai kami implementasikan dalam panggilan persekutuan jemaat di Jemaat-Mu Gemim Pinaesan GPI. Terima kasih Tuhan. Tuhan, karuniakan terus kepada kami rasa kasih persaudaraan, agar kami semakin Engkau bangkitkan bagi seluruh bangsa. Saat kami memiliki rintangan, sentuhlah kami dengan Roh Kudus, agar kami diberi kekuatan supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah, rintangan-rintangan dengan lancar. Ya Tuhan, kami percaya dan yakin dengan kuasa kasih-Mu akan menerangi dunia ini sepanjang tahun 2023 dan sampai akhir hayat kami. Tuhan, masih ada banyak permohonan yang kami sampaikan kepadamu, tapi kami percaya bahwa Engkau sudah mengetahui dan Engkau mengabulkannya. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan doa dan rasa syukur ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Mari kita ikuti puji-pujian. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam ibadah ini kita akan mengikuti pujian yang akan disampaikan oleh pelayan khusus. Dan sebelum pujian dari pelayan khusus, mohon maaf kepada jemaat sekalian, bagi pemilik kendaraan Expander DB 1968, kiranya untuk boleh mengeluarkan kendaraan karena terhalang dengan mereka yang akan keluar. Dipersilakan kepada seluruh pelayan khusus.
Jemaat Maha Tuhan mengayunkan langkah juang kita di tahun anugerah Tuhan 2023 ini. Oleh gereja kita ini, Gereja Masehi Injili Minasa, telah mempersiapkan sebagai bagian pertama pembacaan kita mengawali langkah juang kita di tahun ini dari kitab Efesus, pasalnya yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Yang tadi kita sudah baca, yang tadi kita sudah dengar isi dari pembacaan ini. Kalau kita membaca kitab Efesus ini dari pasalnya yang pertama dan seterusnya, kita akan menemukan satu hubungan yang sangat spesial antara Rasul Paulus dengan jemaat Efesus. Munculnya hal spesial dalam hubungan ini itu dapat kita lihat dalam Kisah 20 ayat 31, di mana di sana dituliskan, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Itulah pekerjaan seorang hamba Tuhan, sampai mencucurkan air mata. Itu berarti apa? Berarti Paulus ada bekerja, Paulus ada berpikir untuk jemaat. Paulus tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Dia berpikir bagaimana jemaat ini taat, imannya terbangunkan, kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan selalu ada dalam hidupnya. Jadi dari keterangan ini, Bapak Ibu saudara-saudara, kita menemukan Paulus benar-benar mengenal siapa sesungguhnya jemaat Efesus itu. Tapi dalam pengenalan itu bukan berarti perjalanan pelayan Paulus di Efesus semuanya itu mulus. Nyana ada halangan. Tidak, saudara-saudara. Tapi sebaliknya Paulus melayani mereka dengan cucuran air mata. Dan ini menandakan betapa berat Rasul Paulus sebagai seorang hamba. Dia bergumul untuk realitas yang dia hadapi di tengah-tengah persekutuan jemaat Efesus itu. Karena itu Paulus juga berkata, kalau kita baca dalam Kisah 20 ayat 24 sampai 33 sampai 34, karena di Kisah Rasul ini paralel tentang cerita bagaimana Paulus melayani jemaat Efesus. Dia berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Itu militansi seorang pelayan. Jangan menjadi seorang pelayan ada kegiatan-kegiatan seremoni secara bersama-sama seperti tidak dihiraukan. Itu bukan pelayan. Itu bukan pelayan. Itu berarti dia mengingkari janji pelayanannya. Bayangkan Paulus sampai katakan begini, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku.
Itulah ikatan kolegalitas sebagai seorang pemimpin yang tahu menjaga perasaan. Kisah 24 sampai 33 sampai 34. Karena itu jemaat sekalian, kita melihat dari pembacaan ini, ternyata ketika Paulus ditugaskan Tuhan untuk pergi melayani jemaat Efesus, dia telah meninggalkan legacy, dia telah meninggalkan teladan yang baik bagi jemaat Efesus yang meski berada di tengah kesulitan, penganiayaan dan penderitaan, semangatnya tidak pernah pudar. Dia tidak pernah mengeluh dan dia tidak pernah bersungut-sungut. Itu karakter dari seorang pelayan. Mau berkorban. Keindahan yang kita nikmati ini adalah pengorbanan para pendeta. Pagi-pagi harus pergi cari bunga untuk menghadirkan keindahan. Ada pengorbanan. Karena kalau kita belajar dari Rasul Paulus, sebaliknya ia tetap bisa mengucap syukur dan bisa dia berkata begini, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika kau harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dan inilah teologi dari etos kerja pelayanan dari seorang hamba Tuhan. Luar biasa. Mengawali tahun baru ini, kita diberikan satu wawasan paradigma dalam bagaimana kita mengemas panggilan kita sebagai orang percaya, panggilan kita sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penatua, diaken, dan semua yang terkait dalam panggilan pelayanan ini. Karena memang Bapak Ibu Saudara, Paulus sangat berharap agar jemaat di Efesus itu terbuka mata rohaninya sehingga mereka dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Itu sasarannya. Bukan untuk gagah-gagahan, tapi ada sasaran agar jemaat memahami, ada orang ini kota kecili, pelayanan ini begitu luas, begitu tinggi, begitu dalam, dan kasihnya yang begitu hebat. Makanya Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dia berdoa supaya jemaat Efesus dan semua orang kudus dapat memahami dan mengenal kasih Kristus. Itu tanggung jawab para pelayan. Bagaimana membawa jemaat mengenal kasih Kristus. Tapi terlebih dahulu dia harus memiliki kasih. Kalau dia tidak memiliki kasih, percuma. Rasul Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan ditulis, aku sujud dan aku berdoa sampai 3 kali. Saat di penjara pun dia tidak berdoa minta dilepaskan, minta dibebaskan, tapi supaya jemaat Efesus dapat memahami dan mengenal kasih Kristus. Itu kedalaman teologi. Itu yang saya selalu ingatkan kepada teman-teman pendeta. Di kekinian waktu perlu ada kedalaman teologi dalam kita membina umat. Jangan cuma dikuli-kuli. Harus ada kedalaman. Agar kasih Kristus itu bertumbuh. Kalau kasih Kristus itu bertumbuh dalam diri kita, kita tidak pernah meragukan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau datang di gerejanya nak jatidor, tapi dia mau mengikuti apa ini pendeta ada bilang. Pendeta jatuh kira itu pendeta kalau dari mimbar kita jalia semua. Cuma saya yang di luar tak boleh lihat. Ini ada orang datang gereja mau tidur atau apa? Kalau tidur jangan datang di gereja, tinggal di rumah. Gereja ini tempat untuk kita menerima pengajaran firman agar kita bertumbuh, bukan for datang tidur. Saya minta maaf, ini saya harus katakan. Karena di banyak jemaat yang saya layani, lain kali mungkin karena pisah sambut tahun, tidur lat, datang di gereja bukan for terima firman supaya orang ada spirit baru menghadapi kehidupan ini,
tapi cuma datang tidur. Apa spirit yang orang mau dapat? Akhirnya orang kehidupan spiritualitas tidak bertumbuh karena tidak ada bekal. Kita lihat juga dalam Efesus 3 ayat 1 dan 13. Paulus membesarkan hati mereka untuk tidak tawar hati melihat dia di penjara karena mereka. Untuk mencapai pemahaman yang benar tentang kasih Kristus, menurut teks yang kita baca diperlukan doa. Itulah yang sedang dilakukan Paulus dalam pembacaan kita. Ini lebih merupakan sebuah pergumulan spiritual daripada pergumulan intelektual. Kasih Kristus bukan hanya sebuah kebenaran historis teologis. Kalau historis, dia mati di atas kayu salib. Kalau teologis, dia mati bagi dosa-dosa kita. Melainkan yang diajarkan oleh Paulus, kebenaran praktis, dia berdiam di dalam hati kita. Kita memahami dengan cara mengalami. Hanya orang-orang yang hatinya didiami oleh Kristus yang dapat memahami kasih Kristus. Kalau nyanda semua itu cuma topeng, seperti pengakuan dosa tadi. Banyak orang Kristen cuma topeng, kelihatan ya, padahal hatinya busuk. Banyak. Tapi harap tidak ada di jemaat Gemim Pinasan. Karena kita merenungkan firman ini. Ini boleh ada hati busuk. Tinggalkan itu di tahun yang sudah lewat. Tinggalkan. Orang harus pure sebagai orang Kristen yang memiliki kasih Kristus. Teologi doa bagi Paulus adalah kunci hidup iman dari sebuah spiritualitas. Doa bukan sekedar ritual. Sekali lagi, doa bukan sekedar ritual panjang dan pendek. Tapi doa adalah sebuah relasi yang tidak terlepaskan dari iman. Jadi ukur Jo, kalau orang kurang berdoa di tahun 2023 itu berkat pasti tak tutup. Tapi kalau orang rajin berdoa, pasti berkat akan terbuka for orang. Umur panjang, sakit akan baik, itu keyakinan. Karena doa adalah iman. Karena memang Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah zaman yang sibuk ini, doa tidak lagi menjadi prioritas. Itu saya dapat katakan dari mimbar ini. Tapi kita belajar dari Rasul Paulus, di tengah kesibukannya, Paulus senantiasa berdoa. Di penjara pun dia berdoa untuk jamaatnya, bukan untuk dirinya. Dalam doanya Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus memohon supaya Allah senantiasa memelihara setiap warga jemaat Efesus dalam segala pergumulan mereka. Karena itu kalau kita lihat dalam Efesus 3 ayat 16 dikatakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Itu doa yang dipanjatkan oleh Paulus untuk umat. Ya, Kristus diam. Bukan doa yang bertele-tele, yang panjang-panjang. Lain kali kok ada doa semua gelar seseorang sudah disebutkan. Dari muka sampai belakang. Tapi setelah DP isi, minta DP isi apa? Kita diajarkan oleh Paulus. Itulah teologi doa dari Paulus. Tidak perlu panjang-panjang. Memang orang Gemim di banyak kesempatan, lain kali kalau bilang, coba berdoa, aduh, penak jo, aduh pendeta jo. Coba tuh gereja karismatik. Mau dipanggil, Jamie coba datang berdoa. Dengan tegap dia datang, mari kita berdoa. Percaya diri. Karena apa? Karena Kristus telah ada dalam dirinya. Tidak ada yang dia takut. Karena itu saudara-saudara, ada dua hal yang menjadi doa Paulus. Pertama, jemaat dikuatkan dan diteguhkan imannya. Ayat 16. Agar hidup mereka semakin berakar dalam kasih Kristus.
Karena tanpa dikuatkan Allah dan berakar dalam Kristus, iman seseorang akan lumpuh. Tapi yang kedua, jemaat mengerti rencana keselamatan yang telah dirancangkan Allah. Meski rancangan keselamatan itu sangat lebar, panjang, tinggi, dan dalam, yang melampaui pengetahuan manusia, ayat 18 sampai 19, inilah pentingnya khotbah di gereja. Agar kasih Kristus yang lebar, yang panjang, yang tinggi, yang dalam itu dapat dimengerti dan diejawantahkan oleh jemaat dalam hari-hari hidupnya. Dalam doanya Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus sangat rindu supaya jemaat takjub akan pengenalan ini sehingga hidup mereka semakin indah dan dikenankan oleh Tuhan. Kepenuhan Allah boleh memenuhi mereka dengan pengenalan yang benar. Dan akhirnya sebagaimana biasa doa Paulus, ia menaikkan kemuliaan bagi Allah. Paulus percaya bahwa Allah akan melanjutkan karyanya lebih dari yang ia pikirkan. Karena itu ketika kasih Kristus yang sudah nyata, yang sudah kita alami dalam mengantar kita memasuki tahun yang baru ini, di hari yang pertama ini, maka berbahagialah kita yang sudah percaya, berbahagialah kita yang mengimani bahwa kasih Kristus tidak terhinggal, lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya, dan bahwa kasih-Nya melampaui segala pengetahuan dan kemuliaannya turun-temurun. Karena Dia sudah melimpahkan bagi kita belas kasihan, kasih setia, dan kasih karunia-Nya yang tidak berkesudahan di tahun yang telah lewat, bahkan di tahun yang baru ini. Mari sebagai jemaat kita jadikan pembacaan kita dari Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 21 ini sebagai penuntun bagi kita dalam kita memasuki tahun yang baru, tahun 2023, agar kita semua dilapangkan untuk boleh melewati tahun ini sebagai tahun rahmat Tuhan untuk kita semua. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita akan memberi puji-pujian. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita memberi persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Sambil memberi persembahan kita menyanyi NNBT nomor 20, kami bersyukur pada Tuhan. Amin.
Saya undang kita semua untuk berdiri dan kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Tahun 2022 adalah perjalanan panjang dan tidak mudah. Ada kesakitan, ada pergumulan hidup, ada usaha untuk bangkit dari keterpurukan oleh karena pandemi yang boleh kami alami. Namun berkat Tuhan sungguh menyertai kehidupan kami hingga kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan, tahun 2023. Ketika kami menghitung segala berkat Tuhan, sungguh semuanya melampaui segala kesakitan dan pergumulan hidup yang kami alami. Oleh karenanya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang hidup, yang menyertai kami hingga saat ini. Sambil kami datang membawa persembahan kami di hadapan Tuhan, agar diterima dan dikuduskan oleh Tuhan, dimanfaatkan bagi pelayanan gereja Tuhan. Kami memberi dengan ketulusan hati, dalam kesadaran bahwa Engkau telah terlebih dahulu memberi bagi kami, bahkan memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu nyawa-Mu sebagai penebus dosa dan kesalahan kami. Karena itu ya Bapa di sorga, biar kami, persembahan kami saat ini, bahkan persembahan kehidupan kami untuk boleh ada dalam persekutuan ibadah ini diterima oleh Tuhan, dan kami pun boleh menjadi berkat bagi pelayanan gereja Tuhan di sepanjang tahun 2023 ini. Kami boleh bekerja bersama bagi pelayanan untuk Tuhan, bahkan bagi jemaat-Mu, sehingga benar-benar menjadi nyata bahwa hidup kami diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita masuk dalam wartah jemaat. Shalom, damai di hati, terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, Kepala Gereja, pemilik kehidupan dan pelayanan, yang sudah menganugerahkan orang semua tahun yang baru, tahun 2023. Semua karena kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita mengikuti warta jemaat dalam ibadah tahun baru ini, saya akan membacakan daftar untuk pengumuman. Jika yang bersangkutan hadir, mohon untuk boleh berdiri di tempat. Daftar untuk pengumuman. Hari ini Jumat tanggal 23 Desember 2022, saya Dudi HS Fata SH, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, mengumumkan di kantor ini, yakni tempat menyelenggarakan daftar-daftar catatan sipil, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 jam 13.00 tempat Gemim Pinaesaan Gria Paniki Indah bermaksud hendak melangsungkan perkawinan nama calon suami Randy Pelealo SKPNS, umur 29 tahun, agama Kristen, pekerjaan perawat, tempat kediaman Matungkas Citra Regensi, Blok Camar nomor 23, dahulu belum pernah kawin.
anak laki-laki dari Jafar Pelialu, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman Jagat 8 Seak 1, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, dan Hirawati Salam, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN. Tempat kediaman Jagat 8 Seak 1, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, dan nama calon istri Silviana Pinkan Ignatia Lensun AMD Kep, umur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan perawat, tempat kediaman Desa Batu Jaga 4, Kecamatan Likupang Selatan, dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Stevi Maxi Lensun, umur 52 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, tempat kediaman Desa Batu Jaga 4, Kecamatan Likupang Selatan, dan Siani Maria Kapele, umur 49 tahun, agama Kristen, pekerjaan IRT, tempat kediaman Desa Batu Jaga 4, Kecamatan Likupang Selatan. Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, Dudi HS Fata SA, sudah bertanda. Demikian, dipersilakan duduk. Terima kasih. Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini dalam ibadah tahun baru ini kita dilayani oleh yang terkasih Pendeta Roy Lengkong STH selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemim Pina Esaan Kria Paniki Indah. Disampaikan terima kasih kepada yang terkasih Bapak Pendeta. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam tugas pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan bersama keluarga, istri dan anak-anak, keluarga besar Lengkong. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan disampaikan terima kasih kepada keluarga maupun pribadi yang telah memberikan sampul syukur dalam ibadah tahun baru pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan jemaat sekalian. Terima kasih kepada rekan-rekan pelayan khusus yang sudah memberikan puji-pujian dalam ibadah ini, kepada Prokantor Bapak Michael Tulus dan Ibu Merlin Batas, pemain keyboard Saudara David Mengantar, operator LED Pemuda Tommy Todingan, dan soundman Bapak Fadli Dompas. Juga disampaikan terima kasih kepada jasa multimedia melalui live kamera sehingga ibadah ini boleh disaksikan di luar gedung gereja ini, yang beribadah di tenda-tenda maupun di aula Pina Esaan. Orang tidak saja mendengarkan suara tetapi bisa menyaksikan secara visual. Sekali lagi terima kasih kepada jasa multimedia dan kepada jasa penyewaan tenda yang telah memberikan waktu untuk tenda boleh digunakan dalam ibadah pagi hari ini sehingga ibadah boleh berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Kostor pegawai gereja yang sudah membantu dalam persiapan pelaksanaan ibadah pagi hari ini, dan kepada rekan-rekan pelayan khusus yang sudah melayani di tempat ini, Penatua Marcel Kalele, Pendeta Steny Sela, dan Penatua Hizkia Lumintang yang juga boleh terlibat dalam liturgi di pagi hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan Pelsus dalam pelayanan, Pendeta Olga Ruru sebagai pembawa doa Kadim, Penatua Raja Todingan baca Alkitab, dan Pendeta Lindayati Adilang Yosua STH yang sudah
membawa kita dalam doa persembahan, dan kepada rekan-rekan pelayan khusus yang sudah menyambut jemaat dan sudah melayani dalam pemberian persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati semua yang Bapak Ibu kerjakan dalam persekutuan ibadah di pagi hari ini. Juga disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa besok dalam ibadah tahun baru yang kedua juga dilaksanakan dalam jam yang sama, jam 9.00 pagi. Dan untuk ibadah minggu, kita masih beribadah 4 kali seperti tahun 2022, jam 06, jam 10, jam 16.00 dan jam 18.00. Kehadiran jemaat dalam ibadah pagi hari ini, laki-laki 552, perempuan 780, keseluruhan jemaat yang beribadah 1.332 jemaat. Terima kasih juga kepada Pria Kombapa melalui Komisi Pria Kombapa dan mungkin dari pihak security yang telah membantu mengatur parkiran sehingga kendaraan boleh berjalan berlalu lintas dengan baik dan keamanan selama beribadah ini terjaga. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan saya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemim Pinaisaan Kria Paniki Indah, seluruh pelayan khusus, seluruh perangkat pelayanan, bahkan seluruh jemaat Kemim Pinaisaan Kria Paniki Indah menyampaikan selamat tahun baru. Kiranya di tahun yang baru ini kasih Kristus senantiasa menyertai, menolong dan memberkati orang semua. Damai di hati. Selanjutnya kita akan mengikuti sambutan pemerintah yang akan disampaikan oleh yang terkasih Bapak Sekretaris Kecamatan Mapangit yang terkasih Penatua Stanley Rondonuwo SH. Disilakan. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, saya akan membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Utara dalam rangka Tahun Baru 2023. Shalom, salam damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, dari Mianga sampai Pino Galuman. Di sepanjang tahun 2022, Tuhan senantiasa memberikan kita semua kesehatan, kekuatan dan keselamatan. Hingga hari ini kita boleh memasuki tahun yang baru, tahun penuh harapan, tahun 2023. Di tahun 2022 beragam tantangan dan kesulitan pun dapat kita lalui, yang kesemuanya karena kasih dan tuntunan Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan akan terus menuntun kita semua di tahun 2023, tahun yang diprediksi akan hadir berbagai tantangan besar seperti resesi ekonomi, perubahan iklim, dan sebagainya. Untuk itu, sembari memanjatkan syukur atas semua perkara, suka maupun duka yang kita alami di tahun 2022, selayaknya kita bisa mengawali tahun 2023 dengan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dengan konsistensi dan konsentrasi, menatap harapan-harapan di depan, dan berani melangkah, bersemangat, serta tetap berada dalam kebersamaan untuk menggapai kemajuan. Banyak hal yang telah kita lalui selama tahun 2022 dan banyak juga harapan yang belum tercapai. Sehingga penting bagi kita dalam momentum ini untuk merenungi kembali perjalanan, kegagalan, kekalahan dan lain-lain yang harus kita perbaiki di tahun yang baru ini.
Sikap yang patut untuk kita kedepankan agar bisa memperbaiki itu semua adalah konsistensi, keberanian, semangat juang, dan kebersamaan. Karena itulah kita diharapkan mampu menata hidup yang lebih baik dari tahun-tahun berlalu, sambil tetap meneguhkan iman kita dalam Tuhan, serta melangkah penuh semangat yang diwingkai konsistensi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat mengharapkan semua masyarakat terus memiliki konsistensi, keberanian, semangat juang, dan kebersamaan. Ini tentu tidak lain dalam rangka menopang gerak langkah pembangunan daerah di 12 bulan, 52 minggu, 365 hari, 8.760 jam di tahun 2023 ini. Dan pada tahun ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bertekad memacu peningkatan daya saing daerah, peningkatan kualitas SDM di daerah, peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, serta memastikan pembangunan yang adil dan merata. Arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Utara sebagai termuat dalam RKPD tahun 2003 yakni percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, peningkatan daya saing produk unggulan daerah, pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas, pembangunan kepariwisataan, penanggulangan bencana mitigasi perubahan iklim, peningkatan kualitas tata pemerintahan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedelapan prioritas pembangunan itu diharapkan berjalan baik, mendapat dukungan maupun topangan dari semua komponen pembangunan dan seluruh masyarakat, hingga menuai sasarannya mencapai target indikator pembangunan daerah Sulawesi Utara yang antara lain meliputi pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Gini rasio, dan indeks pembangunan manusia dengan kenaikan pada umur harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Lewat momentum yang sangat tepat ini, saya mengajak kita semua, mari menjadi pribadi yang lebih baik dan terus berupaya menjadi SDM yang unggul, berkarakter dan berdaya saing tinggi. Mari terus konsisten, bersemangat dan berjuang bersama. Kita doakan mendukung bersama setiap upaya, program, dan kegiatan yang muaranya kita tahu adalah untuk kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama. Saudara-saudara masyarakat Sulawesi Utara yang saya hormati dan banggakan, demikian yang dapat saya sampaikan di tahun 2022 yang berlalu. Telah banyak harapan yang sudah kita wujudkan. Di tahun 2023 ini masih banyak harapan yang harus kita gapai dengan perjuangan. Untuk itu, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, selaku pribadi dan keluarga, saya mengucapkan selamat tahun baru 2023 kepada kita semua. Tuhan memberkati kita semua di tahun 2023. Terima kasih. Shalom. Gubernur Sulawesi Utara sudah bertanda oleh Dodo kami Sarjana Ekonomi. Dan atas nama pemerintah Kota Manado, Pak Wali Kota Andre Angau, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Dr. Richard Swalang, menyampaikan selamat tahun baru 1 Januari 2023 kepada seluruh jemaat pimpinan Gereja Paniki Indah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Jemaat Maha Tuhan, sesungguhnya Tuhan telah membentangkan bagi kita jalan untuk tetap bersaksi melalui setiap talenta yang dianugerahkannya. Bertekunlah senantiasa dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan, agar setiap hal yang kita doakan dapat kita kerjakan dalam kebenaran untuk menjadi berkat.
Jemaat, marilah kita berdiri. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian di tahun rahmat Tuhan tahun 2023 ini. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Berdoa untuk Kadin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh beribadah di hari pertama di tahun yang baru, tahun 2023. Bersyukur kami atas berkat Tuhan yang boleh diberikan bagi kami dalam kami mengawali akan tahun anugerah-Mu ini. Ada firman Tuhan yang boleh menguatkan, meneguhkan kami, bahkan mengajar kami untuk kami selalu hidup di dalam cinta kasih Kristus untuk menjalani tahun anugerah-Mu yang baru ini. Maka diberkatilah kiranya hamba-Mu yang telah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi sekalian kami jemaat Tuhan. Pendeta Bapak Roy Lengkong, Sarjana Teologi, Tuhan memberkati hamba-Mu ini, dianugerahi sehat kuat yang daripada Tuhan, dipenuhi terus dengan sukacita untuk melayani Tuhan, ditambah-tambahkan hikmat yang daripada Tuhan, diberkati bersama dengan kaum keluarga, Ibu Masya dan anak-anak. Terberkatilah kiranya perjalanan hidup keluarga Lengkong-Lengkong. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua, jamaat Tuhan, ketika kami hendak meninggalkan rumah-Mu yang kudus ini, tempat kami beribadah bersyukur. Kawali kami untuk kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat sejahtera yang daripada Tuhan. Maka diberkatilah kiranya juga semua yang boleh mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan di hari yang pertama di tahun yang baru ini, baik pemain musik, kantoria, bahkan juga petugas LCD, bahkan juga soundman, bahkan semua yang boleh memberi diri sehingga lancar ibadah kami, baik kostor pegawai, bahkan seluruh pelayan khusus yang ada. Tuhan Yesus memberkati kami. Pakai kami terus untuk mulai menjadi alat berkat Tuhan di tengah-tengah tanggung jawab pelayanan yang telah Tuhan percayakan. Ini kami yang datang kepadamu Bapa. Dengarkanlah kiranya kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Diundang seluruh majelis jemaat. Baru sama tadi